Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, pelaku bid'ah tidak mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya, ini selalu diharapkan oleh kaum muslimin, oleh kita semua tentunya. Sehingga ketika nama beliau disebut, kita selalu bersolawat. Ya, dalam pembukaan ceramah, pembukaan acara, ya, setelah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad, biasanya ya para jamaah secara beramai-ramai mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian protokol melanjutkan dengan mengatakan yang syafaatnya selalu kita nantikan. Selain pelaku bid'ah tidak mendapat syafaat dari Rasulullah, sobat-sobat, juga diusir dari Telaga Kausar, di mana Nabi Muhammad SAW sudah menunggu. Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam itu juga menjelaskan bahwa di antara bahaya melakukan bid'ah itu adalah terhalang dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang bisa kita lakukan adalah ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena wujud cinta kita kepada beliau adalah ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, meniru beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai perintah Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kita cinta kepada Allah, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, maka hendaknya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu bahwasanya orang-orang sesudahmu membuat perkara yang baru. Sehingga orang-orang yang terusir dari Telaga Kausar adalah mereka para pelaku bid'ah. Inni antadhiru may yaridu alayya, aku menunggu orang yang hendak mencari syafaat kepadaku. Maka ketika datang sekelompok besar umat, kemudian Nabi bersabda, innahu min ummati, itu adalah umatku, umatku. Tetapi Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau tidak tahu bahwa mereka membuat perkara yang baru sesudah sepeninggalmu. Orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di Telaga Kautsar ini, pertama adalah orang-orang yang teguh dalam tauhid, tidak mundur ke belakang, tidak murtad. Yang kedua adalah menjauhi dosa besar. Karena para ulama tadi menyebutkan yang terhalang dari Telaga Rasulullah adalah pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga, senantiasa ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastikan itu semua dilandasi dengan tauhid, yakni tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat-sobat, dari cuplikan video Ustadz Mujiman tadi, ya, salah seorang dai Muhammadiyah, jelas ya
Kenapa seseorang tidak mendapat syafaat dari Rasulullah? Ya, meskipun mungkin setiap nama Rasulullah disebut, dia mengucap sholawat. Ya, ternyata syarat untuk mendapat syafaat Rasulullah adalah mengikuti tuntunan beliau, tidak menyelisihi beliau. Pelaku bid'ah kan menyelisihi. Nabi sudah mengatakan, ya, man amila amala laisa amruna bahwa roddu. Barang siapa melakukan amalan yang bukan berasal dari kami, maka dia tertolak. Bukankah pelaku bid'ah membuat amalan-amalan baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, mereka lakukan. Nah, lalu orang seperti ini, pelaku bid'ah ini, yang mengharap syafaat dari Rasulullah. Bagaimana bisa? Karena dia sesungguhnya tidak mengikuti Rasulullah, tetapi berani melanggar peringatan Rasulullah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap yang baru adalah sesat, setiap sesat di neraka. Dan ternyata juga dari cuplikan video tadi, ya, ada 3 golongan yang diusir dari Telaga Kausar, Telaga Rasulullah. Yaitu 1, orang yang murtad, 2, pelaku dosa besar, yang ketiga adalah pelaku bid'ah. Dan ada lagi yang lebih mengerikan lagi yang akan terjadi kepada pelaku bid'ah, yaitu terhalang untuk bertobat. Karena kalau kita sudah melakukan bid'ah, maka kita akan sulit untuk bertaubat. Kita akan sulit untuk bertobat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu ketika sudah melakukan bid'ah, maka akan merasa bahwa bid'ah itu satu kebenaran, sehingga sulit untuk kemudian berhenti dari perkara bid'ah, karena dianggap yang dikerjakannya adalah perkara yang benar, padahal yang dikerjakan bukan perkara yang benar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah, di sini disebutkan, innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah mencegah pelaku bid'ah melakukan taubat. Jadi di sini disebutkan, innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah mencegah taubatnya seorang yang melakukan bid'ah. Jadi, ya, pelaku bid'ah sulit bertobat karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah kebaikan, berpahala. Contohnya, ya, amalan tahlilan. Mereka akan berkilah, kenapa membaca tahlil tidak boleh? Padahal tahlil itu membuat, ya, orang yang kafir masuk Islam. Seperti yang pernah dikatakan oleh Gus Baha untuk meruntuhkan dalil semua bid'ah sesat. Dan ini bisa sobat-sobat simak di konten saya yang ini, ya. Nah, ya, beda. Tahlil dengan tahlilan itu beda. Tahlil itu kalimat thayyibah, mengucapkan la ilaha illallah. Dan sunnahnya dengan kematian dituntunkan kepada orang yang sedang sakratul maut, bukan setelah, ya, orang mati kita bikin acara. Ini bid'ah. Nah, sehingga sulit
mereka bertobat karena merasa perbuatannya baik. Maka berkali-kali saya ungkapkan, setan lebih mencintai perbuatan bid'ah daripada perbuatan maksiat. Karena pelaku maksiat sadar dia melakukan perbuatan salah, suatu saat akan bertobat. Sementara pelaku bid'ah tidak merasa bersalah. Mereka merasa membuat kebaikan, berpahala. Ya berarti juga kan setan lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku bid'ah sulit bertobat, bahkan terhalang untuk bertobat. Nah, jadi sobat-sobat, ya, pelaku bid'ah tidak mendapat syafaat, terusir dari telaga Kausar, dan terhalang dari bertobat. Semoga ya para pemirsa semua, ya para aswaja KW bisa ya menghindari perbuatan bid'ah ini. Tetapi semuanya tergantung dari diri kita masing-masing. Ya, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau merubah keadaan dirinya sendiri. Demikian, Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.